investasi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun asing. Investasi itu sendiri adalah penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Hukum investasi memberikan kerangka kerja yang mengatur hak, kewajiban, serta perlindungan bagi para pelaku investasi, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam konteks ini, hukum investasi mencakup peraturan yang mengatur cara investasi yang dilakukan, sektor-sektor yang terbuka atau tertutup untuk investasi, serta perlindungan terhadap hak-hak investor. Sejarah hukum investasi. Sejarah hukum investasi berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi global. Pada awalnya, investasi diatur dengan lebih sederhana, umumnya berkaitan dengan investasi domestik di sektor-sektor ekonomi tertentu. Namun, dengan berkembangnya globalisasi dan arus modal internasional, muncul kebutuhan untuk mengatur investasi asing yang masuk ke suatu negara. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing dengan memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing. Seiring dengan waktu, negara-negara mengembangkan sistem hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur investasi. Hal ini mencakup pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi hak-hak investor asing, serta penyusunan undang-undang nasional yang menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan insentif bagi investasi. Di Indonesia, perkembangan hukum investasi yang signifikan dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada tahun 1967, yang kemudian diperbaharui dengan berbagai regulasi baru, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dasar hukum investasi di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas investasi baik dalam maupun asing. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur investasi di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang ini mengatur tentang hak, kewajiban, serta prosedur yang harus dilalui oleh investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap investor serta bagaimana negara mendukung investasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal untuk lebih menyederhanakan prosedur investasi, memberikan kemudahan izin usaha, serta mengurangi birokrasi yang dapat menghambat investasi. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi atau DNI. Peraturan ini mengatur sektor-sektor ekonomi yang terbuka atau tertutup bagi investasi asing sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional dalam bidang tertentu. Indonesia juga menjalin berbagai perjanjian internasional seperti Perjanjian Perlindungan Investasi Bilateral atau BIT yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, serta memberikan jaminan bahwa investor asing akan diperlakukan secara adil dan setara. Berikut adalah 10 asas hukum investasi yang umumnya diterapkan dalam sistem hukum investasi untuk menciptakan iklim yang kondusif dan adil bagi investor. Pertama, asas kepastian hukum. Memberikan jaminan bahwa aturan yang berlaku akan tetap konsisten dan dapat diprediksi, sehingga investor dapat merencanakan dan melaksanakan investasinya dengan minim risiko hukum. Kedua, asas perlindungan hukum. Melindungi hak-hak investor termasuk hak atas properti dan keuntungan, serta menyediakan mekanisme penyesuaian sengketa untuk menjaga keadilan. Ketiga, asas non-diskriminasi. Menjamin bahwa investor baik domestik maupun asing diperlakukan secara setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau penghalang yang tidak adil berdasarkan kewarganegaraan atau latar belakang. Keempat, asas kebebasan berinvestasi. Memberikan kebebasan kepada individu atau perusahaan untuk memilih sektor dan wilayah investasi selama tidak melanggar hukum yang ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Kelima, asas transparansi. Mengharuskan setiap proses administrasi dan perizinan investasi dilakukan secara terbuka dan jelas sehingga investor memiliki informasi yang cukup kuat untuk membuat keputusan yang tepat. 6. Asas akuntabilitas.
menuntut agar penyelenggaraan investasi, baik pemerintah maupun pihak terkait, bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil dalam kaitannya dengan investasi, serta menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan. 7. Asas keadilan, menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam investasi, baik investor negara maupun masyarakat lokal untuk menghindari ketimpangan dalam pembagian manfaat. 8. Asas imbalan yang wajar, memberikan jaminan bahwa investor akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan tingkat risiko dan kontribusi yang mereka berikan melalui investasi yang dilakukan. 9. Asas menghormati hak asasi manusia. Investasi tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan pekerja, masyarakat lokal, maupun lingkungan hidup, serta harus memastikan bahwa investasi mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. 10. Asas berkelanjutan. Investasi harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tidak mengorbankan kebutuhan masa depan untuk keuntungan jangka pendek, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Asas ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sambil memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak terlindungi secara adil dan berkelanjutan. Hubungan antara hukum dan investasi. Hukum dan investasi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Hukum memberikan dasar yang jelas untuk kegiatan investasi, memastikan bahwa hak dan kewajiban investor terlindungi, dan menciptakan kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modal mereka. Sebaliknya, investasi berperan dalam pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang seringkali bergantung pada terciptanya regulasi hukum yang adil dan stabil. Beberapa hubungan antara hukum dan investasi antara lain, perlindungan terhadap hak-hak investor. Hukum menjamin hak-hak investor, termasuk hak atas kekayaan dan keuntungan yang diperoleh, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antara investor dengan negara atau pihak lain. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hukum yang jelas, konsisten, dan transparan dapat menciptakan kepastian yang dibutuhkan oleh investor untuk berinvestasi, serta mendorong arus modal yang lebih besar ke dalam suatu negara. Hukum juga berperan dalam mengatur sektor-sektor yang terbuka atau tertutup bagi investasi, seperti yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi atau DNI, untuk memastikan bahwa investasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau keberlanjutan sosial ekonomi. Ketika terjadi perselisihan antara investor dan negara atau antara sesama investor, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti melalui pengadilan nasional atau arbitrase internasional. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan investasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan transparan yang mendorong aliran investasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi suatu negara.